Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Ramasari dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai materi dilema simbol dan substansinya, yaitu tugas Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Idris Mahmudi. Ilke Plasma dari California Institute of Technology dan kawan-kawannya dari Stanford Graduate School of Science itu telah melakukan penelitian pada 20 orang subjek dengan diberi 5 jenis anggur merah karbonat sulfatnom yang sama, tetapi disajikan dengan kemasan yang berbeda dan diberi label dengan harga yang berbeda juga. Dan pilihannya itu yang pertama, anggur 1 dengan label harga $5, selanjutnya anggur 2 dengan label harga $10, anggur 3 dengan label harga $35, selanjutnya anggur 4 dengan label harga $45, dan yang terakhir anggur 5 dengan label harga $90. Dan subjek tadi diberitahu bahwa kelima jenis anggur ini mempunyai rasa yang berbeda. Lalu dicicipi dan mereka mengatakan bahwa semakin mahal anggurnya, maka semakin enak rasanya. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek tadi menyukai anggur yang harganya itu mahal, karena menganggap bahwa anggur yang mahal itu akan lebih enak rasanya. Dan di samping itu, para peneliti merekam aktivitas otak para subjek. Area otak korteks prefrontalis atau CPF yang paling bertanggung jawab terhadap rasa. Dan area itu menunjukkan bahwa aktivitas rasa tersebut, bahwa anggur tersebut memiliki rasa yang berbeda. Kenapa bisa? Padahal semua anggur itu dalam satu kemasan yang sama. Dan rasanya pun juga sama, hanya saja dibagi 5 dengan kemasan yang berbeda. Dan juga diberi label harga yang berbeda pula. Dan semua subjek itu mengatakan bahwa rasanya memang berbeda, yang mengatakan bahwa makin mahal harga anggur tersebut, maka rasanya makin enak. Ternyata CPF pun berpeluang ditipu dan dikecohkan oleh kemasan tampilan anggur tersebut, serta label harga dari anggur tersebut. Dan dari hasil research tersebut muncullah strategi ekonomi, yaitu meski barang sama, jika dikemas dengan cara yang berbeda, maka harga pun juga bisa berbeda. Bahkan bisa diarahkan atau ditentukan. Tidaklah semua harga yang lebih mahal itu selalu lebih enak daripada harga yang lebih murah. Dan ada fakta lain bahwa makanan yang sama juga justru jauh lebih enak di sebuah pasar tradisional daripada di mal-mal dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pasar tradisional. Dan pertanyaannya itu, sebenarnya yang dibeli itu apa sih? Rasa atau label? Kebutuhan atau gengsi? Karena warga Indonesia itu lebih konsumtif terhadap simbol, merek, dan label daripada substansinya. Bukan saja pada budaya ataupun tradisi, dalam agama bahwa simbol itu ada, substansi juga ada. Simbolnya menyembelih sapi atau kambing sebagai korban pada saat hari raya Idul Adha. Tapi substansi sebenarnya itu adalah menyembelih hawa nafsu akan kecintaan pada duniawi atau materi yang berlebihan.
Bagaimana jika memang simbolnya tidak sama dengan substansinya? Inginnya itu simbol sesuai dengan substansi dan muncul secara bersamaan. Tetapi jika faktanya kesulitan, maka kaidah tersebut menganjurkan jangan ditinggal semua, tetapi pilih salah satu. Tetapi problemnya itu terletak kepada mana pilihan yang terbaik. Sebagian kalangan ada yang meyakini bahwa simbol itu yang utama, sehingga nama pun jika tidak seperti nama Arab, maka tidak Islami. Pakaian harus berjubah, berjenggot, dan celana harus di atas mata kaki. Bahkan bercadar. Karena itulah pemahaman asbabul nuzul dalam metode penafsiran Quran mutlak dipahami sebagai pencermatan sosiohistoris, geografis maupun antropologis, di mana ayat itu pertama kali turun. Konsep dari asbabun nuzul merupakan potret Islam yang membaur dengan budaya. Dan di sini juga terjadi perdebatan antara paham simbol dan substansi. Semua itu memiliki dalil dan argumentasinya sendiri-sendiri. Tetapi yang paling penting itu saling menghargai perbedaan dari penafsiran itu. Jangan mengklaim kebenaran dengan merasa penafsiran, paham, dan kelompoknya sendiri yang paling benar, dan menyalahkan yang lainnya. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.